Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang kami muliakan dalam kehidupan ini. Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan, yang olehnya saat kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, maka kami bermohon hikmat dinyatakan, supaya ketika kami baca, kami merenungkannya, kami mengerti, dan dengan sukacita iman kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap terbuka menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terdapat dari kitab Ester pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ester pasal 4, ayat pertama sampai ayat 17 di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, usaha Mordekhai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana tita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar. Di antara orang-orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekhai dan supaya ditanggalkan kain kabung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyatakan dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekhai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang senang bermain di bawah pohon apel besar setiap hari.
Anak itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula pohon apel sangat mencintai anak kecil itu. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, lalu tidur-tiduran di keteduhan rindang dedaunannya. Waktu terus bergulir. Anak itu kini telah bertumbuh besar dan tak lagi bermain di bawah pohon apel itu setiap hari. Suatu ketika, ia mendatangi pohon apel itu. Wajahnya tampak sedih. "Ayo ke sini bermain-main lagi denganku," pinta pohon apel. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak itu. "Aku ingin punya mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Maaf, aku juga tak punya uang, tapi kamu boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Lalu kamu bisa dapat uang untuk membeli semua mainan kesukaanmu." Maka dilakukanlah sesuai dengan apa yang disampaikan pohon apel itu. Beberapa waktu kemudian anak itu datang lagi. Pohon apel girang melihatnya datang. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel. "Aku tak punya waktu," jawab anak lelaki yang sudah dewasa itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami butuh rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu menolongku?" "Maaf, aku tak punya rumah. Tapi kamu boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu." Demikianlah kata pohon apel itu. Maka anak itu melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan pohon apel itu. Setelah itu, anak lelaki itu tak kembali lagi. Pohon apel merasa kesepian, sedih. Tapi pada suatu musim panas, anak lelaki itu menampakkan batang hidungnya lagi. Pohon apel bersuka cita menyambutnya dan berkata sebagaimana biasa ia katakan, "Ayo bermain denganku lagi," kata pohon apel yang bersuka cita. Melihat kedatangan anak itu sambil mengatakan bermain dengannya, walaupun pohon apel itu sekarang sudah jarang berbuah dan kekurangan dahan. "Aku sedih," kata anak lelaki yang kini telah menua. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar saja. Maukah kau memberiku sebuah kapal untuk berpesiar?" "Maaf, aku tak punya kapal. Tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Ia lalu pergi berlayar dan lama lagi tak kunjung menemui pohon apel itu. Setelah bertahun-tahun anak lelaki tadi datang lagi. Tetapi kemudian pohon apel itu mengatakan, "Maaf, aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." Sang anak itu mengatakan, "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak lelaki itu. "Aku juga tak punya batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata pohon apel. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," jawab anak tersebut. "Aku tak punya apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu," kata pohon apel. "Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua ini dan sekarat," kata pohon apel sambil menitikkan air mata. Sang anak itu pun tak mengatakan, "Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat, berteduh. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu." Pohon apel itu pun berkata, "Oh, bagus sekali kalau begitu. Tahukah kau akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk bermain dan beristirahat? Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang." Anak lelaki yang kini berusia senja itu berbaring di pelukan akar pohon-pohon. Pohon apel sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air mata bahagianya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah pohon apel dan seorang anak ini memang adalah cerita fiksi, tetapi dapat memberikan penggambaran tentang arti dari pengorbanan dari pohon apel terhadap seorang anak, bahkan sampai menyisakan akarnya saja agar anak itu bisa berbahagia. Pengorbanan terhadap kelangsungan hidup orang lain inilah yang kemudian menjadi tema perenungan kita saat ini, yakni berkorban demi kelangsungan hidup orang banyak, yang didasarkan pada narasi Esther dalam kitab Esther 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saudaraku yang diberkati Tuhan, narasi ini diawali oleh pasal sebelumnya, lebih khusus dalam pasal 3 ayat 5 sampai 6 dan juga ayat 9. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus.
Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Kita melihat bahwa ada kecemburuan terhadap perilaku yang tidak menyembah dari Mordekai yang berakibat berdampak terhadap bangsanya, yakni bangsa Yahudi. Kecemburuan Haman telah membuatnya mendapatkan kekuasaan untuk membinasakan bangsa Yahudi di Persia. Oleh karena itu, maka dalam bacaan yang menjadi pokok perenungan kita, maka di ayat 1-3 ada reaksi dari Mordekai. Dikatakan, setelah Mordekai mengetahui, Ibraninya yada, setelah Mordekai memahami segala yang terjadi, Ibraninya asya, segala yang telah dibuat, yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan itu, Mordekai mengoyakkan, Ibraninya kara, ia merobek pakaiannya, Ibraninya beget, baju atau jubahnya, lalu memakai, Ibraninya labas, lalu mengenakan atau berpakaian kain kabung, Ibraninya sak, dapat diterjemahkan juga karung karena memang baju kain kabung bermakna seperti karung, dan abu. Kemudian ia keluar, Mordekai keluar, Ibraninya yatsa, pergi keluar, berjalan di tengah-tengah, Ibraninya tafek, berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong, Ibraninya za'ak, menjerit, meratap dengan nyaring, Ibraninya ze'aka, keluh kesah, tangisan, dan pedih, Ibraninya marah, pahit atau kepahitan. Kita mengingat kata marah ini dalam kisah air yang pahit dalam zaman Musa ataupun kisah Rut yang pulang ke Bethlehem. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan, Ibraninya panim, sampai di muka pintu gerbang, Ibrani sya'ar, di pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah, Ibraninya dafar, perkataan dan undang-undang, Ibraninya dat, surat perintah raja telah sampai, Ibraninya naga, ada perkabungan, Ibraninya ebel, ada duka cita, ada kesedihan yang besar di antara orang-orang Yahudi, disertai puasa, Ibraninya sam, dan ratap tangis, Ibraninya bekimispet, tangis perkabungan. Oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Apa yang dilakukan oleh Mordekai ini kemudian diberitahukan. Ibraninya nagat, memberitahukan, membawa kabar oleh dayang-dayang, Ibraninya ma'arah, hamba perempuan, dan sida-sida, Ibraninya salis, Ibraninya eunuch, Yunaninya eunekein, yang berarti pegawai istana laki-laki yang telah dikebiri. Eunekein berasal dari dua kata. Yunani itu eune yang berarti tempat tidur, dan eukein yang berarti menjaga. Sida-sida adalah penjaga tempat tidur yang melayani tuan dan nyonyanya, dan juga menjadi pendengar yang setia, sehingga juga sering disebut sebagai telinganya raja atau telinganya ratu. Ester di ayat 4 kemudian mengatakan, maka sangatlah risau hati, Ibraninya kul sang ratu, lalu dikirimkannya lah, Ibraninya syalak, pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi Mordekai tidak menerimanya, Ibraninya kabal, atas tindakan Mordekai yang menolak perlakuan Ester. Maka kemudian di ayat 5 dipanggillah Hata, Ibraninya karah Hata, sida-sida yang melayaninya, dan diberi perintah, Ibraninya Safa, untuk berbicara dengan Mordekai supaya diketahui dengan pasti penyebab sehingga Mordekai mengenakan kain kabung dan abu. Perintah ini dilakukan dengan baik oleh Hata sebagaimana yang dibahasakan di ayat 6-9. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota, Ibraninya Rehob, alun-alun yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, Ibraninya Kara, segala yang terjadi, serta berapa banyaknya, Ibraninya Perasya, berapa atau jumlah pasti perak yang dijanjikan, Ibraninya Amar oleh Haman akan ditimbang, Ibraninya Syakal, untuk perbendaharaan, Ibraninya Genes, perbendaharaan raja, sebagai harga pembinasaan, Ibraninya Abad, yaitu penghapusan orang Yahudi. Juga salinan, Ibrani Pareshegen, surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan, Ibraninya Syamat, membinasakan mereka itu, diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan, Ibraninya Ra'a, dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya, Ibraninya Hanan, memohon belas kasihan, dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Selanjutnya, maka kisah ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan seorang Hata yang menjadi penyambung lidah dan pendengar yang baik
untuk menyampaikan apa yang didengarnya dari Esther sebagai ratunya kepada Mordekai, dan begitu pula sebaliknya. Maka di ayat 10-17 kita membaca bagaimana tanggapan Esther dan Mordekai serta juga reaksi mereka berdua. Di ayat 11 Esther mengatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, Ibraninya dan hanya berlaku satu hukum, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan, Ibraninya Yasat, mengulurkan tongkat emas, Ibraninya Sarbit Zahab, yang akan hidup, Ibraninya Khaya. Dan aku, Esther, selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Perkataan Ratu Esther ini mendapatkan tanggapan dari Mordekai yang sekaligus mengingatkan Ratu Esther dengan keras di ayat 13-14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira, Ibraninya Dama, jangan berpikir. Kata ini diikuti oleh kata nefes yang diartikan dalam hatimu, dalam hidupmu, sehingga kalimatnya menjadi jangan berpikir dalam hatimu atau dalam hidupmu, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput, Ibraninya malat, lolos atau meloloskan diri dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, Ibraninya karas, tidak berbuat apa-apa saja bagi orang Yahudi, akan timbul Ibrani amat, akan bangkit juga pertolongan, Ibraninya hasalah, penyelamatan dan kelepasan, Ibraninya refak dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Atas tanggapan Mordekai yang keras itu, maka Ratu Esther memberi reaksi positif dan sekaligus mengajak agar orang Yahudi melakukan hal yang sama dengannya. Maka di ayat 16 dikatakan, pergilah Ibraninya halah, kumpulkanlah Ibraninya karena semua orang Yahudi yang terdapat Ibrani Matsa di Susan, dan berpuasalah Ibraninya Sum untuk aku. Janganlah makan Ibrani akal, dan janganlah minum Ibrani syata 3 hari, Ibrani shalosh yom lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ibraninya Asher abad-abad. Dan jika aku binasa, binasalah. Tindakan Ratu Esther ini memberikan semangat yang sama kepada Mordekai, sehingga ini pun menjadi dorongan bagi Mordekai untuk menyampaikan kepada bangsanya. Hal ini dapat kita baca di ayat 17 yang mengatakan, maka pergilah Ibraninya Abar, berangkatlah, berjalanlah Mordekai, dan diperbuatnya lah Ibraninya Asya, dilakukan, dilaksanakanlah tepat seperti yang dipesankan Ibraninya Sawah yang diperintahkan Esther kepadanya. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, maka melalui narasi ini maka kita belajar sekaligus diingatkan untuk pertama, dari Mordekai kita belajar untuk berani mengambil resiko lewat tindakan nyata saat ada bahaya atau ancaman. Tidak tinggal diam, tetapi bersuara, menyuarakan kebenaran dengan tindakan yang tepat dan benar. Sebab sekarang banyak orang bungkam, banyak orang diam terhadap kebenaran. Ataupun kalau bersuara dengan menyuarakan kebenaran, tapi melakukannya dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat dan benar, dengan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, serta merugikan orang lain. Dari Mordekai kita belajar untuk teguh kepada pendirian saat ada dalam kebenaran, dan tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Dari Mordekai kita belajar untuk mampu berbicara yang benar apa adanya, sesuai dengan kebenaran tanpa menambahi ataupun mengurangi. Dari Mordekai kita diingatkan untuk bijak memberikan pendapat kepada orang lain, dan tentu dengan membawa hikmat dari Tuhan. Kita juga diingatkan agar mampu mengingatkan orang lain jika sedang berada di zona nyaman, zona aman, zona bahagia dan sejahtera, untuk tidak lupa kepada orang lain. Apalagi jika orang lain memerlukan pertolongan kita, maka tolonglah mereka. Sekalipun terkadang untuk melakukan tindakan itu ada resiko, ada bahaya yang akan dialami. Dari Mordekai kita belajar untuk saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam satu kebersamaan yang saling menguatkan, saling menopang dalam satu tindakan bersama sebagai suatu gumul bersama. Hal yang kedua, belajar dari Hatta, sida-sida. Maka kita diingatkan untuk tidak pernah lelah jemu untuk menjadi pribadi yang menjadi jembatan, penyambung lidah yang benar bagi kepentingan banyak orang. Jadilah pendengar dan penutur yang baik agar setiap masalah dapat terselesaikan.
serta jadilah penolong bagi orang lain, sekalipun mungkin engkau hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, bahkan seringkali tidak dianggap oleh orang lain. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, dari Ratu Ester kita diingatkan bahwa kerisauan hati tidak boleh menutup hati dan kemudian mengubahkan orang lain untuk tidak melakukan kebenaran. Dari Ratu Ester kita belajar untuk tidak mengambil tindakan yang keliru, tetapi tindakan yang selalu tepat dan benar. Dari Ratu Ester kita belajar untuk tidak setengah-setengah dalam memahami suatu masalah, tapi benar-benar harus tahu konteks atau situasi dan kondisi dari suatu kejadian yang terjadi, sehingga tidak akan salah dalam bertindak. Dari Ratu Ester kita belajar untuk berani mengambil resiko dalam tindakan untuk memperjuangkan kebenaran yang sejati, sekalipun terkadang nyawa adalah taruhannya. Dan yang terakhir, dari Ratu Ester kita diingatkan untuk saling menopang dan bekerja sama dalam menggumuli setiap persoalan yang dihadapi, sekaligus bertindak dalam tindakan nyata dan bukan hanya ucapan kata belaka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Kami dengan sukacita menerimanya, dan bukan saja tentu hanya untuk mendengarnya, tapi bagaimana kami memelihara, menyimpannya dalam hati, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pakai kami untuk menjadi alat kebenaran dengan memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Amin.